Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas PAI 03. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai masyarakat madani. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arum Fadilah, lalu saya sendiri, Doni Andika, lalu ada Duyana, lalu ada Dwi Rizky Atiko, kemudian ada Eka Trinurul, dan yang terakhir ada Eki Septian Tri. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai konsep masyarakat itu sendiri dalam Al-Quran. Saya Arum Fadilah akan menjelaskan mengenai konsep masyarakat dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Quraish Shihab, masyarakat merupakan suatu kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh satuan adat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama. Al-Quran untuk menunjuk kepada masyarakat menggunakan istilah kaum, ummah, syu'ub, dan qabail. Al-Quran menguraikan hukum-hukum yang mengatur lahir, tumbuh, dan runtuhnya suatu masyarakat atau disebut sunatullah. Salah satu hukum kemasyarakatan terdapat dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada keadaan suatu kaum atau masyarakat sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri sikap mental mereka. Muhammad Quraish Shihab mengutip dalam bukunya Membumikan Al-Quran bahwa ayat ini berbincang tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. Pertama, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah, dan kedua, perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum masyarakat yang ditetapkannya, dan hukum tersebut tidak memilih kasih atau membedakan antara satu masyarakat atau kelompok dengan masyarakat atau kelompok lain. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'alim, yang artinya yang demikian itu siksaan yang terjadi terhadap Fir'aun dan rezimnya disebabkan karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada satu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka. Dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraish Shihab menggarisbawahi dua ayat, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Quran Surat Al-Anfal ayat 53, yaitu yang pertama, kedua ayat berbincang tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu, karena perubahan kata kaum yang berarti masyarakat. Yang kedua, perubahan kata kaum menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau satu suku, ras, dan agama tertentu, tetapi berlaku umum, khususnya terkait kehidupan duniawi sunatullah dan bukan ukhrawi. Ketiga, kedua ayat menjelaskan dua pelaku perubahan, yaitu pertama masyarakat dan kedua adalah manusia atau masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam diri mereka. Dan yang keempat, kedua ayat ini menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah harus didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut sisi dalam mereka. Tanpa perubahan ini mustahil terjadi perubahan sosial. Sekian dari saya, dilanjut teman saya. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad selepas hijrah ke Madinah. Dunia mengakuinya sebagai model masyarakat yang paling maju pada saat itu. Pola masyarakat madani oleh orang barat kini disepadankan dengan civil society yang dipandang modern oleh mereka. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia, karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat asing. Kemudian istilah civil society pada prinsipnya merujuk pada negara atau state, yaitu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok masyarakat lain. Namun dalam perkembangannya, negara dan civil society adalah dua entitas yang berbeda.
Adam Ferguson dan Tom Paine termasuk filsuf era pencerahan. Di balik ide pemisahan tersebut, menurut Adi Suryadikula, masyarakat madani sebenarnya salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan civil society. Padanan kata lainnya, misalnya masyarakat warga atau keluargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau berbudaya. Sultan menjelaskan istilah masyarakat madani dikenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Dalam ceramahnya pada Temu Ilmiah Festival Istiqlal pada tahun 1995, Anwar Ibrahim memandang tidak ada perbedaan konsep masyarakat madani dan civil society. Menurut Dawam Raharjo, Anwar Ibrahim menerjemahkan dari bahasa Arab Mujtama' Madani yang diperkenalkan oleh Naguib Al-Attas. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang didasarkan pada prinsip moral yang menjamin kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Nah, berikut adalah perbedaan konsep masyarakat madani dan civil society. Ahmad Syafi Marif memandang perbedaan konsep masyarakat madani dan civil society. Civil society merupakan buah modernitas. Modernitas adalah buah gerakan Renaissance, yang mana masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Model transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Kemudian, pada sisi madani, lahir dari dalam buayan dan asuhan petunjuk Tuhan, kemudian masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah. Oke, saya Eki Septian akan menjelaskan salah satu ciri-ciri masyarakat madani. Salah satu cirinya adalah egalitarianisme. Menurut KBBI sendiri, egalitarianisme adalah sebuah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat atau dapat diartikan berupa asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda mempunyai bermacam-macam anggota, dari yang sangat pandai sampai ke yang sangat bodoh dalam proporsi yang relatif sama. N. Majid sendiri mengatakan bahwa faktor fundamental dan dinamisme dari etika sosial adalah dapat disebutkan sebagai egalitarianisme juga. Egalitarianisme dapat disamakan artinya dengan keadilan. Nah, Rasulullah sendiri pada zamannya telah menerapkan prinsip egalitarianisme atau keadilan ini. Begitupun Allah yang dalam firman-Nya pada surat Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan tentang kewajiban penegakan keadilan terhadap siapapun, bahkan ketika itu dapat merugikan diri kita sendiri. Penerapan egalitarianisme ini begitu penting keberadaannya. Tidak peduli asalnya dari mana, siapa, atau melihat bagaimana, kita harus menerapkan keadilan. Buah dari keadilan itu sendiri akan menghasilkan hal-hal yang memang sepantasnya ada, dan sebuah jalan yang memang seharusnya benar adanya untuk menciptakan perdamaian untuk kehidupan kita di dunia yang nantinya akan berdampak pula di akhirat. Nah, selanjutnya adalah manfaat egalitarianisme sendiri. Yang pertama, manfaatnya kita akan mendapatkan pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Yang kedua, kita akan mendapat ketenangan dalam hidup dari batin, terutama karena kita telah bersikap sesuai ketentuan itu sesuai dengan keadilan. Yang ketiga, kita mampu menyeimbangkan diri dengan banyak pihak karena egalitarianisme yang sifatnya sama artinya menganggap pihak manapun adalah sama dan tidak dilihat dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang keempat, mampu menjadi makhluk individu yang dapat memposisikan diri dengan baik di lingkungan kita. Serta yang terakhir, tidak mudah timbul adanya perselisihan atau pertikaian karena menyelesaikan masalah sesuai dengan semestinya dan dengan keadilan yang memang seharusnya diutamakan.
Perkenalkan, nama saya Eka Trinul Hamidah. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi. Bukan hanya prestis seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. Menurut Majid, Islam mengajarkan penghargaan manusia melalui kerjanya atau prestasinya, bukan hanya prestisnya saja. Dalam sosiologi sendiri disebut dengan achievement orientation. Pada suatu masa, Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang membawa orang lain. Sahabat Nabi ini menceritakan bahwa orang lain ini adalah seorang keturunan dan ahli hisab. Maka Rasulullah menjawab, ilmu keturunan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan kebodohan yang berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pernah berfirman bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya atas segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 38-42. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Menurut Majid, kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara sebagai wujud kebebasan dan kemerdekaan. Kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain adalah kelanjutan kedaulatan rakyat. Hal ini terbukti dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman. Pemerintah manapun akan akhirnya bersandar kepada rakyat untuk menanggulangi ancaman kepada negara. Dan dalam keadaan yang sulit itu akan tampil dengan nyata siapa sebenarnya kalangan anggota masyarakat luas yang benar-benar berkepentingan kepada keselamatan bangsa dan negara. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam bernegara adalah partisipasi sosial politik yang menurut Majid sebagai wujud lain ajaran tentang musyawarah atau syuro. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, lalu kemudian ada yang terakhir dari ciri sebuah masyarakat madani, yaitu penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan. Ya, yang pertama, kepemimpinan itu sendiri apa sih? Kalau berdasarkan KBBI, kepemimpinan itu memiliki arti perihal memimpin, cara memimpin. Sebenarnya banyak ya, seperti mungkin secara terminologi dan pengertian menurut para ahli. Tapi secara umum dapat kita interpretasikan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau skill, kekuatan pada seorang yang memiliki fungsi untuk mempengaruhi orang lain dalam hal mencapai tujuan tertentu. Lalu ya tadi, tujuan dari kepemimpinan itu sendiri adalah mencapai suatu tujuan. Ini mempengaruhi, kemudian mempengaruhi, memotivasi orang untuk bergerak bersama-sama mencapai suatu tujuan. Ya, lalu ada lagi bedanya dengan fungsi. Fungsi dari kepemimpinan itu sendiri adalah yang pertama itu instruktif. Ya, seorang pemimpin itu harus mampu menjalankan fungsi kepemimpinan instruktif. Dalam hal ini artinya adalah memberikan suatu arahan atau perintah kepada bawahannya untuk bertugas dan menjalankan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Ya, fungsi ini melekat pada suatu kepemimpinan dalam arti menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suatu solusi yang bijak mengenai hal-hal
yang menyangkut masalah yang ada di bawahnya. Ya, kalau kita lihat tadi dari instruktif itu bisa dibilang satu arah dari seorang pemimpin ke bawahannya, anggotanya. Lalu kalau konsultatif itu dua arah, jadi dari kebalikannya, feedback dari anggota kepada pemimpinnya, lalu kemudian bagaimana caranya seorang pemimpin itu dapat memberikan suatu konsultasi atau solusi dari berbagai permasalahan. Yang berikutnya adalah partisipasi. Ya, di sini fungsi kepemimpinan dalam hal ini seorang pemimpin harus membuat anggotanya, bawahannya itu dapat bergerak untuk turut berpartisipasi mencapai tadi suatu tujuan yang telah ditentukan. Lalu kemudian yang keempat adalah fungsi delegasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi tugas-tugas dari tadi organisasinya, mungkin masyarakat, dalam hal ini mungkin seorang pemerintahan gitu ya, harus mampu membagikan wewenang tugas-tugas ke bawahannya. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengendalikan daripada efektivitas tanggung jawab atau tugas-tugas yang telah diberikan tadi kepada anggotanya, dan mampu menilai bagaimana pekerjaan para anggotanya itu bisa mampu untuk mencapai tadi tujuan yang pertama. Kalau kita bicara kepemimpinan itu, menurut Kartono ada teorinya. Seorang pemimpin itu yang pertama secara genetis, jadi seorang itu diciptakan dari lahir memiliki bakat sebagai seorang pemimpin. Atau yang kedua itu teori sosial. Teori sosial ini menjelaskan kalau pemimpin itu tidak mesti dilahirkan dan memiliki bakat, tapi juga lingkungan dan kehidupan sosialnya yang membentuk seseorang bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya karena ini keturunan atau mungkin karena warisan darah gitu, tapi pemimpin itu dibentuk melalui lingkungan sosial. Yang ketiga itu gabungan tadi dari genetis dan sosial, atau disebut teori ekologis, yakni selain juga memang berbakat dari lahir, ada keturunan seorang pemimpin gitu ya, memiliki bakat skill kepemimpinan, juga terbentuk melalui lingkungan sosialnya. Itu menurut teori pembentukan kepemimpinan menurut Kartono. Ya, lalu kemudian mengenai kepemimpinan dalam Islam ya. Dalam hal ini mengenai ciri dari sebuah masyarakat madani. Ya, yang pertama itu adalah dasarnya dulu. Pertama, seorang pemimpin dalam Islam itu harus memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam Islam itu tidak boleh mengambil orang kafir atau tidak beriman, karena dapat mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang ia pimpin. Hal ini juga telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 144. Ya, firman Allah ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 144 itu artinya adalah bahwa diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin.
Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Lalu yang kedua itu karakter dasar dari seorang pemimpin. Dalam Islam itu tidak mengangkat seorang pemimpin yang mempermainkan agama Islam. Hal ini juga telah difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 57, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Lalu juga kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu harus ahli dalam bidangnya. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya adalah bahwa pemimpin itu harus memiliki kemampuan dalam memahami anggotanya dan memiliki kemampuan di bidangnya. Misalnya dalam sebuah organisasi, dalam hal ini mungkin kesehatan gitu ya, pemimpinnya harus paham bahwa mengenai kesehatan itu seluk-beluknya bagaimana begitu. Lalu yang keempat itu pemimpin harus bisa diterima dan mencintai dan dicintai, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Maksudnya adalah bahwa pemimpin itu ini ada kaitannya juga dalam masyarakat madani itu memiliki ciri kan, pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyatnya, bukan melalui berdasarkan keturunan gitu ya. Nah, ini sangat berhubungan sekali. Maksudnya adalah pemimpin itu harus diterima. Kalau semisal dipilih langsung oleh rakyatnya, itu artinya rakyat menerima pemimpin tersebut. Kalau misal dari keturunan gitu ya, kan pasti belum tentu kan rakyat juga menyetujui, bukan pilihannya gitu. Harus mampu mencintai dan dicintai, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi artinya, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Begitu terus sebaliknya. Ini hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian yang kelima adalah bahwa pemimpin harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan umatnya, menegakkan keadilan, lalu melaksanakan syariat, serta berusaha menghilangkan segala bentuk kemunafikan, kekufuran, kemungkaran, dan fitnah. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, itu pemimpin harus memiliki sifat-sifat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna, serta juga sifat Rasul yang harus diteladani.
Ya, tadi dasar-dasarnya telah saya jelaskan mengenai kepemimpinan itu sendiri. Nah, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Islami gitu ya. Yang pertama itu sidik, jujur. Hal ini tertuang dalam Quran surat 6 ayat 152 dan Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 serta surat Al-A'raf ayat 85. Tentunya sebagai seorang pemimpin harus jujur, karena apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus diketahui oleh rakyatnya, karena menjadi ciri yang kedua, dia harus tanggung jawab atau amanah. Dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan segala keputusan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus menepati janji dan tidak melupakan akhirat. Jadi segala keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin tidak boleh hanya serta-merta mementingkan kepentingan duniawi. Oleh karena itu, segala janji yang telah diucapkan oleh seorang pemimpin harus ditepati, karena bagaimanapun juga nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat adalah seorang pemimpin harus memiliki karakter tidak boleh menipu, karena dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa akan datang pada manusia suatu zaman yang seorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu dan barang yang halal atau haram gitu. Dalam hal ini lebih ke seperti yang terjadi kebanyakan di Indonesia, yakni korupsi. Seorang pemimpin yang Islami harus memiliki karakter tadi. Kaitannya 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang terakhir yaitu seorang pemimpin Islami harus memiliki sifat murah hati. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli, dan atau ketika menuntut hak. Ya, maksudnya di sini adalah bahwa kepemimpinan itu dapat dianalogikan seperti perdagangan di dunia. Sedangkan menjalankan syariat Islam itu merupakan suatu perdagangan untuk akhirat. Jadi apapun yang dilakukan sebagai seorang pemimpin di dunia ini harus mampu menghasilkan suatu kebijaksanaan yang dapat mensejahterakan rakyatnya dan dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan insight kepada teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.